Iki apa sih apa? Kamu jalan nanti, kan jalan nanti. Itu apa itu? Kan jalan nanti, baik lagi bermasalah baik koneksi. Coba join. Cek di join. Cek. Terus, nah gitu. Oke. Kan jalan nanti kan nggak kursi lagi. Nggak kursi lagi. Oke, sorry visitor tadi ada gangguan masalah koneksi mungkin ya, nggak tahu juga. Dan nah ini dia sudah masuk lagi si Fariha Mariro. Sorry visitor, nggak tahu, kayak ada something yang memang nggak bisa dicegah gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi teman-teman visitor yang sudah join di live Instagram Visit Lumajang di Rabu Gaul, Gagasan dan Ulasan, silakan untuk menyapa kembali kita, join lagi di Instagram kita. Baik, kembali lagi ke pertanyaan tadi, Fariha, Rika, panggilan Rika ya. Bisa di-share ke teman-teman visitor ini mulai kapan sih suka sama catur gitu kan? Atau memulai bidang catur? Silakan untuk di-share ke teman-teman visitor. Dengar jelas ya suara saya? Oke. Jelas. Suara saya jelas nggak, Mas? Oke. Iya, jelas. Tapi ini apa gambarnya ngelek nggak? Enggak, lancar. Lancar aja, enggak ngelek kok. Oke, silakan. Kita balik lagi ya ke cerita yang tadi. Oke. Tadi mungkin Oke. gangguan sinyalnya. Oke, siap. Jadi awal mula main catur dulu waktu SD, tepatnya pas kelas 4 itu ikut eskul catur. Ya, di SD Alika Lumajang. Awalnya sebenarnya ini sih nggak ada tujuan buat kayak jadi atlet catur gitu. Cuman ya ikut aja eskul itu kan wajib ya. Kalau di semua siswa gitu kan wajib buat milih 1 atau 2 eskul. Nah, oke. Kemudian sama pelatihnya itu diajarin benar-benar dari nol. Terus saya juga privat juga di rumah beliau setiap hari Sabtu sama Minggu. Beliau salah satu pelatih di Lumajang yang tergabung di Perkasi Lumajang. Jadi namanya Pak. Pak siapa? Pak Suudi. Pak siapa namanya? Julang. Pak Suudi. Oke. Nah, dari situ mulai ikut turnamen, mulai dari tingkat kecamatan, terus tingkat kabupaten, terus internasional, bahkan internasional gitu. Jadi dulu pasti jenjangnya dari yang mulai paling bawah dulu, tahap kecamatan, sekecamatan Lumajang gitu. Nah, waktu itu buat mempersiapkan kejuaraan tingkat provinsi, Kejurprov namanya. Nah, jadi waktu itu lolos di tingkat kecamatan, terus dibina di kabupaten, akhirnya bisa ikut Kejurprov. Dan pertama kali Kejurprov itu peringkat 10 waktu itu. Masih nggak langsung juara sih ya, banyak kalahnya gitu. Nggak langsung juara, oke. Banyak kalahnya. Terus ikut Kejurnas, waktu itu Kejurnasnya di Surabaya. Dan
boleh ikut yang peringkat 10 tuh boleh ikut, cuman biaya sendiri gitu. Karena yang dibiayain tuh dari Biaya sendiri, pengurus oke. itu cuman juara 1, 2 sama 3 aja. Nah, akhirnya ya sendiri Oke. ikut ke Jurnas dan waktu itu langsung nomor 4 padahal baru istilahnya pertama gitu ikut ke Jurnas. Baru pertama kali, oke. Dan ya dari situ udah kayak keterusan gitu akhirnya ikut-ikut event-event seperti Porprov, terus ke Jurnas, terus bahkan di waktu SMP waktu itu pernah ikut Asian Age juga, tapi masih junior sih. Asian Age itu internasional se-ASEAN gitu. Ya sampai sekarang akhirnya. Oke. Sampai sekarang akhirnya, oke. Kalau boleh flashback dulu perjalanan karir dari seorang Rika gitu ya sebagai atlet catur gitu. Dulu pertama kali awal-awal ikut kompetisi gitu, kira-kira boleh di-share nggak itu latihannya sampai berapa lama gitu? Pertama kali Rika ikut ini ya, ikut kompetisi catur ya. Entah itu tingkat kecamatan yang tadi kamu bilang, entah itu provinsi. Nah dulu latihannya sama Pak Suudi itu aja sih, jadi latihannya setiap hari, Sabtu malam minggu gitu. Dan biasanya sama beliau itu dikasih PR, jadi kayak soal-soal gitu, kayak posisi-posisi catur disuruh ngerjakan gitu. Jadi ada PR-nya juga. Jadi kalau misalnya di rumah juga kerjain itu buat ya di rumah sendiri gitu. Jadi rumah sendiri. Kira-kira nih ya, kalau semisal nggak tahu hari ini atau besok semisal ketemu yang namanya Pak Suudi, kira-kira Rika pernah ngerti nggak kenapa ya bisa milih Rika untuk bisa catur dan akhirnya wah kayaknya anak ini berbakat. Kira-kira Rika udah tahu gitu, yang pernah dikasih tahu sama Pak Suudi? Mungkin mungkin karena semangat aja kali ya. Karena saya tuh dari kecil tuh semangat buat latihan gitu, semangat buat belajar. Ya, terus kalau misalnya datang ke rumah beliau buat latihan tuh mesti nggak telat gitu. Datangnya mesti awal-awal. Jadi beliau juga senang karena ya anaknya semangat gitu. Oh gitu ya, oke. Nah itu tadi dia visitor. Memang kita harus benar-benar menikmati proses dan memang nggak gampang menjadi seorang yang akhirnya bisa mencapai hasil yang maksimal gitu. Jadi butuh perjuangan dan memang inilah yang memang dilakukan seorang Rika sebagai atlet catur dari Lumajang dan akhirnya bisa berprestasi di PON dengan medali emas gitu ya. Dan memang latihan itu cukup menguras tenaga waktu itu ya. Ya jadi intinya kan kita sama-sama kita tahu catur adalah olahraga yang memakai pikiran gitu. Kita strategi dan sebagainya harus paham jalannya gitu kan. Nah waktu itu untuk mensiasati latihan yang memang yang kayak tadi yang dikasih PR sama Pak Suudi itu gimana itu, kayak wah ini harus PR harus dikerjakan gitu. Dan kira-kira sehabis latihan itu kira-kira ada kayak sparring dengan Pak Suudi mungkin atau mungkin dengan teman-teman Rika yang ada di tempat latihan? Waktu itu sih sebenarnya ada banyak muridnya beliau, nggak cuma saya aja gitu. Jadi ada berapa orang? Waktu itu ada kan Pak Suudi itu khusus buat cewek, maksudnya ngelatih cewek gitu. Dan ngelatih atlet cewek gitu, oke. Nah kalau atlet cowok waktu itu nanti Pak Harjo namanya. Nah jadi ada 5 atau 6 orang lah ceweknya waktu itu. Dan ya biasanya kalau sparring main gitu hari Minggu biasanya. Jadi hari Minggunya itu lebih banyak main, biasanya juga lawan cowoknya juga gitu. Terus habis main juga dianalisa salahnya di mana gitu, diperbaikin lagi kayak gitu. Iya. Kalau dulu sih lebih banyak main sama ini ya, teman-teman yang teman-teman. Soalnya dulu kan nggak satu latihan di pagi. Dulu kan nggak seberapa gencar main online kan. Kalau sekarang tuh banyak banget latihan online, catur main di online kayak gitu. Catur online. Dulu tuh masih jarang, hampir bilang nggak ada sih. Nggak ada. Oke.
Nah, kalau boleh tahu dari SD, SMP, kemudian ke SMA, dan waktu itu si Rika ini masih tinggal di Lumajang. Untuk eksistensi dan konsistensi latihannya itu gimana? Kira-kira waktu di Lumajang itu bergairah nggak waktu itu? Sebelum sebelum Rika memang merantau ke luar kota. Ya, Untuk bidang catur di Lumajang gimana? dulu sih masih eh, sekarang pembinaan atlet-atlet, pembinaan dari KONI Hmm, itu jauh lebih baik daripada dulu sih waktu zamannya saya. Soalnya dulu itu oke. waktu Porprov, masih ingat dulu saya pertama kali ikut Porprov dan itu juga Porprov Jatim Hmm, pertama gitu. Jadi baru pertama kali ada Porprov di Jawa Timur oke. dan kebetulan di Surabaya dan waktu itu masih kelas kelas 5 SD. Jadi Hmm, ikut kontingen Lumajang itu jadi kontingen yang paling kecil juga sih katanya. iya, Jadi masih SD kelas 5 gitu. yang paling kecil. Terus Oke. uh, pembinaannya Hmm, juga kayak mendekati mendekati kalau ada event kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya hmm, nggak ada event biasanya latihannya jadi agak jarang gitu. Jadi apa ya, buat oke. ke level yang lebih tinggi tuh jadinya agak agak lama gitu buat mencapai prestasi. Kan harusnya Hmm, konsisten latihan kayak gitu-gitu. Terus mungkin juga kita ikut hmm, ikut turnamen di luar atau di manapun gitu ya. Nah, oke. tapi kalau dulu sih Oke. masih ikut turnamen kalau misal dibiayain gitu. Jadi misalnya kayak ke Jurprov, Hmm, Nas, terus Porprov kayak gitu. hmm, Mm. oke. Kalau boleh tahu ini ada selentingan yang masuk ke saya gitu ya. Jadi kira-kira dulu waktu event kompetisi sewaktu Rika masih di Mm. Lumajang gitu ya. Itu kira-kira Rika ini mewakili Lumajang atau mana gitu? Waktu saya sampai SMA itu mau aktif aja. Iya, atau tetap mewakili Oh iya. Lumajang ya Nah, kemudian sampai SMA. kemudian Oke. ini siapa karena saya Hmm. kuliah di Malang, kebetulan juga ikut saudara Hmm. di sana, jadi ya ikut Malang gitu, Kabupaten Malang. Oke. Ya, ini untuk teman-teman visitor yang ya kali aja yang sekarang yang join malam hari ini, ada juga yang suka sama catur dan masih bingung kira-kira kalau misal aku menekuni catur, bidang catur gitu, kira-kira ini kalau untuk Rika ya, untuk Rika. Selama ini atau mungkin awal-awal dulu, ini dukungan dari orang tua kayak gimana ini? Dukungan dari orang tua atau jangan-jangan Rika memang punya basic atau punya bakat orang tua atau mungkin kakek nenek memang Nggak ada sih, pinter main catur nggak ada. gitu. Kebetulan keluarga Nggak ada, ya oke. bukan atlet atau bahkan nggak ada yang bisa main catur gitu. Jadi Nggak ada yang bisa main catur, oke. alhamdulillahnya keluarga sangat mendukung, terutama orang tua. Jadi eh, dari kecil Hmm, diarahkan, dibimbing untuk selalu latihan, ya diantar ikut turnamen. Sekarang latihan, kayak pas lomba dulu kan oke. masih kecil dianterin kayak gitu. Bahkan dulu saya Hmm, kalau iya. misalnya belum juara gitu dibeliin piala sendiri biar seneng. Oh, Iya, dipilih-pilih sendiri. sempat kayak Wah, ini orang tuanya keren sekali. Ya, 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 jadi ya. biar Oke, 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 oke. biar lebih semangat gitu mungkin. Lebih semangat. Oke, pastinya. Gitu ya, lucu sekali teman-teman visitor. Jadi eh ya memang kadang yang terjadi adalah kayak misal saya pun terjun di dunia seni dan juga musik ya. Memang kadang yang menjadi permasalahan adalah ketika kita berurusan dengan orang tua gitu, dukungan dari orang tua. Dan untungnya kebetulan saya dan juga Rika ini memang adalah anak-anak yang memang didukung gitu ya, didukung sama orang tua untuk bisa melanjutkan bakat kita. Nah, jadi buat teman-teman visitor yang sekarang ini lagi join di live Instagram Visit Lumajang di Rabu Gaul Gagasan Luasan ya. Kalau teman-teman yang punya bakat gitu ya, jadi jangan pernah nyerah. Intinya buktikan aja ke orang tua kalau memang ya ini baik buat kita gitu. Oke, kita coba masuk ke persiapan PON waktu itu ya, event PON waktu itu ya, si Iya. Rika ya. Kira-kira nih, proses persiapan prapon dan juga ke PON-nya sendiri gitu ya, itu yang apa ya, yang treatment-treatment atau latihan yang dilakukan si Rika ini gimana waktu itu? Eh, kalau sebelum PON kan ada prapon ya.
Ada prapon waktu itu Iya, tahun prapon. 2019 di Medan, Sumatera Utara, Hmm? dan itu Di Medan. Oke. diambil 9 provinsi aja buat lolos ke PON. Dan waktu itu buat Hmm. latihannya, sebenarnya latihan itu setelah kan PON 2016 di Jawa Barat, waktu itu saya dapat perak Hmm. sama tim Tidak. dapat perak. Nah, dan kebetulan kalau misalnya Hmm. sistemnya itu di Jawa Timur, kalau misal atlet udah dapat medali di PON, nah itu peluangnya besar buat Hmm. masuk puslatda lagi gitu. Jadi buat diikutin ke puslatda Hmm. lagi. Nah, waktu itu ya mulai latihan Oke. setelah PON 2016 itu mulai puslatda lagi tahun 2017. Dan di tahun 2017 Hmm. latihannya ya bolak-balik dari Malang ke Surabaya gitu. Waktu itu soalnya masih latihan di KONI Surabaya. Dan latihannya setiap Hmm. hari Sabtu sama Minggu. Jadi latihan di situ. Kemudian di tahun 2018 itu ada selekda atau seleksi daerah karena kuotanya dari Papua itu ada pengurangan kuota gitulah istilahnya. Jadi kalau dulu berebutnya Ada pengurangan kuota. itu 5 orang, nah yang sekarang ini Hmm. kemarin berebutnya 3 orang gitu. Jadi mau nggak mau harus ada yang kurangin Hmm. atletnya. Iya, Nah iya, jadi iya, iya. Atletnya dikurangi. kita di situ seleksi lagi dan alhamdulillah lolos di seleksi itu masuk 3 besar. Jadi bergabung di tim PON Papua yang kemarin ini. Nah kemudian dari tahun 2018, 2019 itu kita sebenarnya ada puslatda sih 3 bulan sebelum prapon itu di pemusatan latihan di Batu waktu itu. Jadi di nyewa villa gitu, semua atlet latihan di situ, diberi fasilitas tinggal, kemudian makan dan semuanya pokoknya ditampung gitu. Jadi kita latihan bersama di sana untuk prapon. Nah, kemudian di prapon itu kita dapat juara 2. Jawa Timur waktu itu juara 2. Jadi kan lolos tuh ke PON. Nah, kemudian pas dari prapon ke PON-nya itu latihannya lebih lama lagi. Jadi latihannya pemusatan latihannya itu 1 tahun di Surabaya di UNESA. Jadi puslatdanya itu terhitung mulai Oktober 2020 sampai Oktober 2021 ini. Jadi sebelum PON kemarin itu. Jadi hitungannya kita setahun sih latihan bareng di sana gitu. Pasti lebih berat lagi lebih dimaksimalin lagi gitu persiapannya daripada yang prapon. Oke. Nah, waktu itu kan ya, Rika merantau ke Malang dan sempat kuliah di Malang kan. Waktu itu, waktu sebagai mahasiswa untuk bisa eksis juga di Malang untuk mengawali itu, untuk persiapan sebagainya, entah itu kompetisi, entah itu untuk PON. Itu gimana tuh antara latihan dan juga studinya sama kuliahnya? Kira-kira bagi waktunya gimana gitu? Siapa tahu sekarang hari ini gitu ya, malam hari ini ada yang join yang memang kadang kesusahan di situ membagi antara bakat dan juga studi. Kalau menurut Rika gimana? Kalau menurut saya sih dua-duanya tuh pasti bisa jalan asalkan kita bisa membagi waktu dengan benar gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau misalnya nanti ngikutin hobi atau apa di luar akademis ya, di luar sekolah, ntar misalnya takut kalau sekolahnya jadi keteteran lah atau jadi nggak bagus gitu. Keteteran, Sebenarnya kita masih bisa membagi waktu ya, asal itu tadi disiplin gitu. Kita pokoknya disiplin, kita tahu bikin aja kayak istilahnya skala prioritas gitu. Misalnya mau ada event nih di catur gitu. Nah, otomatis kalau saya pribadi pasti lebih banyak buat latihan caturnya gitu dibanding sekolahnya. Tapi juga dalam satu hari itu juga nggak bakalan main catur terus ya full 24 jam ya. Kan paginya sekolah gitu. Mungkin latihan caturnya malam gitu atau sore gitu. Dibagi aja kayak gitu. Sore. Kalau mungkin ini jadi buat mau ujian kayak gitu ya kita mau ujian fokus di sekolah dulu gitu juga nggak apa-apa sih. Fokus di akademis dulu ya, di sekolah dulu. Nah, itu dia visitor. Jadi buat kamu,
kalau menurut saya sih memang ketika kita sudah mencintai hobi kita atau profesi kita, jadi saya rasa kalau untuk membagi waktu nggak ada masalah ya antara studi dan karir kita di luar akademis gitu. Jadi saya rasa itu hal yang nggak perlu untuk dipertanyakan karena kita sendiri yang memang udah tahu. Ya kita udah kayak gitulah udah tahu gitu konsekuensinya bakalan lebih banyak lagi buat buat membagi istilahnya buat main itu jadi kurangin gitu ya waktunya karena ya kita ada tanggung jawabnya juga gitu. Yang satu studinya harus bagus, yang satu prestasinya juga harus jalan gitu. Jadi ya itu sih mungkin. Iya, baik. Nah, selama ini kan udah perak udah ya. Medali perak udah. Di 2016. Medali 2016. Kalau perunggu pernah? Perunggu enggak. Jadi yang kemarin ini dapatnya emas sama perak lagi. 1 emas 1 perak. Emas sama perak. Nah, kamu kan medali emas udah ya, udah pernah ngerasain. Kalau medali emas belum ya? Oke. Iya, medali emas yang belum kan. Jadi gini. Kalau ngomongin masalah catur nih ya, biasanya kan catur itu identik dengan mikir, konsentrasi penuh gitu kan. Kalau atur strategi dan sebagainya. Ini gimana nih? Siapa tahu malam hari ini di Rabu Gaul ini ada visitor yang memang lagi getol main catur gitu ya. Bagaimana tuh tips dari seorang Rika untuk bisa konsentrasi dan atur strategi selain latihan ya? Maksudnya ada nggak tips and trick untuk bermain catur biar konsentrasi dan sebagainya itu? Kalau buat konsentrasi, mungkin kalau misalnya lebih banyak latihan lagi bakalan ini sih bisa kita konsentrasi tuh bakalan terbentuk dengan sendirinya. Nah, tapi kalau misal teman mau di bidang apapun ya, mungkin kalau mau fokus ke dalam satu hal, ya misalnya apa ya, belajar gitu ya, mungkin mau belajar terus jauhin dulu hal-hal yang bisa ngebuat ngeganggu gitu, misalnya kayak handphone kan biasanya kalau misalnya kita lagi belajar terus ada notif, nah itu dia, ada notif kayak kita bakalan keganggu, terdistract gitu ya. Nah mungkin juga teman-teman bisa membuat jadwal gitu, kayak misalnya 50 menit belajar, 10 menitnya istirahat, belajar, latihan ya, atau apalah, terserah sih, pokoknya bisa dijadwalin gitu. Mungkin juga tiap hari mungkin bisa dipakai juga tips kayak bikin list gitu ya, list yang misalnya mau dilakuin hari ini tuh apa aja gitu. Jadi misalnya besok mau, meskipun hal-hal yang kecil nggak apa-apa sih ditulis aja gitu, karena kan kita bisa aja lupa gitu. Nah tapi kalau ada listnya kita bisa ingat kembali. Terus kalau misalnya kita juga udah nyelesain itu, kalau dicentang kan kita juga ada rasa rasa bangga gitu ya, oh udah nih gitu, tinggal list yang lain gitu. Jadi juga semangat sih buat list yang lain, menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu. Oh gitu, oke. Baik, jadi teman-teman visitor yang malam hari ini sudah join di room kita, kalau teman-teman pengen tanya silakan di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu atau mungkin ada unek-unek yang pengen ditanyain sama Rika, silakan aja tulis pertanyaan kamu. Itu ada admin selebgram Lumajang ID. Halo kakak, halo selamat malam. Jadi silakan. Jadi silakan untuk teman-teman visitor yang pengen tanya-tanya sama Rika. Ini Rika siap menjawab dan dengan itu dia. Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang baru aja bergabung di Rabu Gaul, gagasan dan ulasan bersama Rika Fariha Mariro, atlet catur dari Lumajang yang meraih medali emas di PON Papua. Jadi just info aja gitu ya buat kamu, for your information, bahwa malam hari ini di Rabu Gaul di edisi kedua, Rabu 3 November 2021, kalian lagi nonton, kalian lagi ngikutin yang namanya Rabu Gaul dengan tajuk Budi berprestasi di Kotak Hitam Putih. Silakan teman-teman, masih kita tunggu untuk pertanyaan kalian yang pengen ya atau say hey dengan
Rika gitu ya. Kalau boleh tahu Rika ini Lumajang mana sih? Siapa tahu teman-teman ada yang pengen nanya. Lumajang, Pengen tahu gitu. dekat alun-alun. Dikit alun-alun ya. Daerah Haryono, bilang aja. Keluarnya udah tahu. Nggak masalah, nggak. Iya. Jadi gini teman-teman visitor, kapan hari di acara Sumpah Pemuda memang kita bareng sebagai narasumber. Jadi saya sedikit ulik-ulik juga tentang Rika. Kalau Rika ini memang halo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo, ya? Iya, halo. Dengar ya. Nggak ada. Dengar, oke. Tips ini yang di zaman digital ini ya, di era digital memang banyak sekali teman-teman muda yang berbakat dan juga punya gitu ya. Kira-kira kalau menurut Rika, tips untuk pemuda gitu. Tips untuk pemuda-pemudi Lumajang untuk teman-teman yang punya bakat, yang punya hobi dan juga untuk mengembangkan hobinya. Ini kalau menurut Rika, tips dari Rika ini gimana nih? Buat teman-teman yang Halo. lagi, ya? Halo, ya. Putus-putus ya, Mas? Putus-putus nggak? Enggak, suara kamu jelas kok, Oke. Silakan. Buat teman-teman yang lagi suka di satu hobi tertentu atau lagi menggeluti di dunia tertentu, dunia apapun itu ya. Mungkin passionnya orang kan beda-beda gitu. Jadi teman-teman ya cukup ngelakuin apa yang teman-teman suka di situ, kemudian tetap konsisten berlatih di situ. Kemudian kalau misalnya ada gagal atau yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman, jangan mudah putus asa. Tetap semangat sampai teman-teman bisa meraih apa yang diimpikan gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ingin bermimpi yang tinggi kan juga nggak alhamdulillah sih kalau misalnya ntar jalannya lancar-lancar aja gitu ya, dimudahkan jalannya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang enak gitu, ya teman-teman harus tetap semangat, konsistensi itu sih yang Dikonek kan? Halo? ya. Halo Rika, bisa dengar suara saya? Bisa. Ujung mudan. Balik. Oke. Gitu ya. Ini kayaknya saya lihat di kolom komentar, kayaknya ada yang ingin tanya. Siapa tadi ya? Sorry, bentar saya cek dulu karena tadi sempat videonya nge-post ya. Nah, ini ada dari Nugroho Mangunkusumo Dewo. Nah, ini tanya, sejak kapan suka catur? Berarti baru ikutan. Sejak kapan suka catur nih Mbak? Dan apa yang nggak apa-apa. Dan apa yang disukai dari catur gitu katanya. Silakan dijawab. Nggak apa-apa. Mungkin si Nugroho ini baru join gitu. Oke. Baru join ya. Ya kalau baru join. Mulai kapan suka catur ya? Ya baru belajar itu waktu SD kelas 4. Dan kalau misalnya dibilang apa yang disukain dari catur mungkin ini ya, karena di catur itu kan selalu ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajarin gitu. Terus juga asik aja kayak mikir, terus nyari ide-ide gitu buat bermain di papan, kayak ngalahin lawan juga, kayak misalnya ini main pakai strategi apa atau ide apa kayak gitu. Dan uniknya di catur itu selalu ada update atau pembaruan. Jadi kalau di catur kan juga ada teori. Nah, teori itu selalu ada pembaruan lah gitu istilahnya. Nah, jadi kita juga selanjutnya buat
buat belajar terus gitu. Jadi nggak mau ketinggalan, biar terus update, terus berkembang lah gitu. Gitu ya. Oke, next question. Ini ada dari Putri Wigustira. Selamat malam Putri Wigustira. Ini katanya pertanyaannya, apa rasanya bisa dapat medali emas di PON kemarin? Nah, ini pertanyaannya. Ya, silakan dijawab. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya semua pastilah. Gitu kan ya. Oke. Silakan. Alhamdulillah senang banget karena salah satu impian juga, karena di 2016 gagal buat dapat emas. Jadi nah, itu ya, dia. jadi bertekad buat next PON harus dapat emas nih. Gitu, dan alhamdulillah terwujud di 2021 ini. Oke, gitu ya. Ini lumayan banyak pertanyaan. Next, ada Nizar ini. Ada Nizar. Pusat latihan catur di Lumajang sekarang di mana sih? Gitu katanya. Pusat latihan catur sekarang di Jalan Gatot Subroto. Di rumahnya Jalan Gatot Subroto. Di situ ada Kurnia Service AC. Di situ kebetulan rumahnya Bapak Ketua Percasi Lumajang, Pak Suradi, dan anak-anak biasanya latihan di situ sih, karena di lantai 2-nya itu benar-benar kosong buat main catur. Jadi lantai 2 itu los main catur. Ada meja kursi doang untuk main catur. Oke. Nah, ini ada yang nggak tanya sih, maksudnya kayak ini nih, apa namanya, saran aja gitu, kasih. Ini ada Mbak siapa ini? Ada Bunda Ababil. Mbak Fariha kasih support buat atlet junior dong gitu kan. Mungkin yang baru ya, ini terkait dengan tips tadi ya, tips juga. Gimana kalau yang junior ini gimana biasanya? Yang junior untuk latihan catur. Lebih terbuka lagi buat akses informasi. Banyak sekali di internet itu buat latihan catur, seperti di chess atau chess.com. Di situ juga ada kayak teori-teori, kita juga bisa belajar di sana, latihan taktik, latihan kalkulasi. Kemudian banyak ibu-ibu juga yang gratis di download. Mungkin kalau teman-teman mau nanti bisa minta di saya juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih buku, kayak buku, entah buku opening atau middle atau end game. Ya, itu jadi pokoknya semangat terus buat teman-teman junior, karena ya di zaman sekarang itu semuanya serba gampang sih. Jadi tergantung teman-temannya bisa memanfaatkan atau enggak gitu. Dan juga mungkin buat orang tua juga memberikan support yang maksimal gitu buat anaknya, terutama mungkin kalau misal anaknya lagi malas berlatih atau lagi jenuh gitu, mungkin bisa diberi arahan atau diberi masukan-masukan dari orang tua, itu pasti sangat membantu. Nah, last question dari visitor ya. Ini ada Najaha_15. Kira-kira Kak Rika membuka kesempatan untuk yang lain les catur nggak? Kayak gitu. Atau mungkin ini, sekolah catur mungkin, atau les catur ke Mbak Rika. Kira-kira ada nggak? Kalau belajar bareng saya bisa sih sebenarnya. Kalau junior Lumajang, terutama yang Lumajang ya, kalau bisa ke rumah gitu, biasanya sering banyak anak-anak junior itu yang ke rumah kalau misalnya mau mempersiapkan event apa gitu. Dan kalaupun buat teman-teman yang di luar Lumajang, mungkin juga bisa lewat online, lewat Skype atau Zoom atau Google Meet kayak gitu. Kemarin saya juga ini sih ada kelas di salah satu komunitas catur di namanya Plato Chess Club. Nah, di situ saya juga buka kelas tentang opening waktu itu. Nah, mungkin juga bisa gabung di situ. Nanti kita belajar bareng-bareng. Sementara ini kan Rika lagi di Lumajang ya, Ini ada pertanyaan yang cukup bisa dibilang ya, saya penasaran aja dengan percaturan di Lumajang gitu. Kalau ngelihat progres
di Lumajang atau catur di Lumajang ini kalau menurut Rika ini gimana sekarang? Kalau Dan kasih harapan, siapa tahu nanti memang muncul Rika-Rika baru di sebenarnya Lumajang gitu. Harapannya ke potensi oke. Lumajang ini sangat besar. Atlet-atletnya seperti kemarin waktu Prof Jatim yang kemarin itu ada perorangan putri namanya Hani, itu dapat emas di perorangan putri. Dan di bergunya juga dapat medali gitu. Dan junior-junior yang lain seperti Isna itu kemarin di Kejurnas juga juara, dapat perak atau perunggu gitu. Pokoknya banyak atlet-atlet junior di Lumajang itu yang bisa lah berprestasi gitu, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi mungkin lebih ke konsistensi buat ini aja, buat latihannya, terus ikut turnamen, ikut pertandingan gitu, biar bisa menambah. Ya syukur-syukur kalau misal pertandingan internasional, jadi butuh ini juga ya dukungan dari KONI-nya, mungkin KONI-nya mau mengirim atletnya ke event internasional lebih bagus lagi, karena di sana bisa dapat rating internasional dan bisa dapat gelar gitu. Utamanya buat junior, karena kalau junior itu banyak banget kesempatan buat dapetin gelar, karena banyak turnamen-turnamen internasional yang resmi buat khusus junior. Kalau udah seusia saya udah bisa ikut junior, jadi ikut Oke. Iya. Pertanyaan terakhir nih, sebelum kita closing gitu ya. Sekarang ini kan Rika kadang di Lumajang, kadang di luar kota juga, dan kebanyakan memang kemarin-kemarin kamu berkiprah di luar kota. Gitu. Kira-kira nih, kamu milih berkiprah di Lumajang atau di luar kota? Kan kemarin di acara Sumpah Pemuda aku juga sempat tanya kan, ayolah pulang gitu, #wayai mulih gitu kan. Kira-kira kamu milih mana? Tinggal di Lumajang, berkiprah di Lumajang atau di luar kota? Kalau sekarang sih saya tinggalnya di Lumajang. Di Lumajang, Mas. Jadi Iya, jangan sampai di kandang, oke. Maksudnya masih ya nyelesain kuliah kayak gitu. Terus mau dipikir lagi gitu ke depannya mau ngapain, mau kerja apa gitu, atau mau mungkin lanjut S3. Oke, lanjut S3. Emang catur butuh S3? Enggak, kan karena sebenarnya dari juga dapat fasilitas beasiswa kayak gitu. Jadi kayak setiap gitu ya. atlet Puslade itu sebenarnya dapat beasiswa kuliah, mau SMA, mau kuliah, mau sampai S3 gitu. Sebenarnya bisa sih, cuman ya itu saya sendiri juga masih mikir-mikir mau S3 atau mau kerja gitu. Nah, kalau sekarang sih ya saya di rumah aja. Ya sedikit mungkin gitu ya. memberikan manfaat lah buat sekitar, buat teman-teman junior Lumajang, buat semuanya yang ada yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Iya, saya masih belum mendapat jawabannya iya atau tidak. Tinggal di sini atau di luar? Tinggal di sini. Oh, pengen mengabdi dan memang pengen ngasih sesuatu untuk Lumajang ke depannya gitu ya, dalam dunia catur. Iya. Oke. Satu quote dari Rika malam hari ini. Untuk visitor-visitor. Apa ya? Mungkin selama masih muda, mungkin kita masih jadi pemuda gitu ya. Jangan takut untuk bermimpi. Jadi pemuda. Jangan takut untuk bermimpi dan gapai bisa mungkin mimpimu. Ya. Dan kalau lagi oke. Berusaha. Putus ya? Iya, ulang. Selain berusaha, berdoa, suka menabung ya. Enggak, selain berusaha ya terus berdoa. Karena kan ya bagaimanapun kalau misalnya kita berdoa minta dimudahkan jalannya, seperti itu mungkin yang di atas juga
bakalan ngasih jalan yang enak buat kita gitu. Karena ya kalau misalnya kita berusaha loh ya tanpa berdoa gitu kan, ya gimana ya, namanya orang apa ya, orang sombong gitu ya, kayak nggak butuh gitu sama yang di atas. Orang sombong, oke. Iya. Jadi jangan lupa berdoa juga, porsinya harus sama. Oke. Thank you Fariha Mariro atau akrab disapa Rika untuk malam hari ini di Rabu Gaul Gagasan dan Ulasan. Terima kasih jawabannya, obrolannya untuk malam hari ini sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan khawatir visitor. Jadi buat kamu yang malam hari ini nggak bisa join atau mungkin lagi sibuk nggak bisa join di Rabu Gaul, kamu nanti bisa cek aja di YouTube Visit Lumajang untuk obrolan malam hari ini bersama Fariha Mariro, atlet PON peraih medali emas di cabur catur ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu minggu depan, masih di Rabu Gaul Gagasan dan Ulasan dengan narasumber dan juga bintang tamu pilihan lah pastinya. Jadi thank you untuk Rika ya. Halo. Ya. Thank you untuk Rika, sukses selalu ya. Semoga nanti pertanyaan dijawab tinggal di sini atau enggak. Ya. Tinggal di sini Mas aku. Oh, cari jodoh di mana? Nah, ini ada pertanyaan dari admin Lumajang, Visit Lumajang. Katanya kalau cari jodoh di, iya, kalau cari jodoh di mana katanya? Enggak, kalau cari jodoh di mana? Pengennya kayak apa gitu? Wah, ini pertanyaan dari Mas sendiri kayaknya. Oke, enggak. Ini barusan dia tanya, bukan dari saya. Oke. Ntar DM Mungkin bisa di DM ya. Nah, jadi atau teman-teman visitor yang memang pengen tanya langsung nggak bisa di sini atau mungkin malu, jadi silakan di Fariha @fariha_mariroh ya. Jadi silakan tanya-tanya di situ, siapa tahu bisa ngobrol lebih lanjut. Nanti bisa ketemuan. Jadi terima kasih untuk Rika, sukses selalu. Terima kasih, Mas. Dan jangan lupa untuk bisa main-main ke sekret kita di Visit Lumajang, Jalan Kiai Suja nomor 17 Banjarbaru Lumajang. Dan saya Sadul Laklana harus ciao dari live kalian di Visit Lumajang. Kita ketemu di hari Rabu depan di Rabu Gaul Gagasan dan Ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See ya.